Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Alhamdulillah. Baik ya, semangat. Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan lagi ya, walaupun kita udah berkenalan. Nah, kali ini kita berkenalannya sebutin nama dan juga kalimat motivasi yang kalian pegang sampai saat ini. Oke. Siapa yang mau mulai duluan? Ayo. Oke, boleh. Kalimat motivasi itu bebas kan ya? Mungkin Bebas. kalau yang ada dalam diri kita. Iya, boleh. Perkenalkan semua, nama saya Naufal ya. Kalau kalimat motivasi dalam hidup saya ini gini kan, yang pas saya di pondok pesantren itu nih, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Cakep. Oke, lanjut. Siapa? Aku deh. Oke. Aku Diba, kalimat motivasinya jangan takut menyerah. Bagus. Lanjut. Aku ya, nama aku Nia, motivasinya itu tetaplah bersemangat di dalam pergelapan. Asik, asik. Jadi Perkenalkan, nama aku Sira dan motivasi dalam hidup aku adalah tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bagus, cakep. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, ada yang tahu gak sih kita hari ini tuh mau ngapain? Nggak tahu, belum tahu kan? Ya, jadi kan minggu lalu kita udah melakukan bimbingan kelompok. Nah, kali ini tuh kita mau melakukan konseling kelompok. Oke, jadi konseling kelompok itu konseling kelompok merupakan salah satu kegiatan untuk kalian tuh bisa menceritakan masalah-masalah kalian semua dan kita menyelesaikan masalah itu secara bersamaan. Paham? Ya, jadi di konseling kelompok ini juga ada asas-asas yang harus kita terapin nih di konseling kelompok ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas sukarela, normatif dan juga kekinian. Ada yang paham nggak itu asas-asas apa aja? Kalau asas kerahasiaan itu ya yang kemarin kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi apa yang kita utarakan di sini, yang kita ceritakan di sini, jangan sampai ada orang lain di luar sini yang tahu. Jadi cukup di lingkungan kita. Yang lain mau nambahin? Asas kesukarelaan, jadi semua yang ada di sini itu nggak ada paksaan dari siapa. Cakep. Ada lagi? Kalau asas keterbukaan itu semua yang kita ceritakan itu harus terbuka gitu, nggak boleh kayak ditutup-tutupi, nggak boleh ada kebohongan sedikit pun. Oke. Ada lagi? Siapa mau nambahin? Kalau pernah melakukan selama masih kelompok ini kita harus terapin norma-norma yang ada di masyarakat atau sekitar kita. Oke, bagus. Jawabannya benar semua, tepat semua. Jadi sebelum kita mulai kita ice breaking dulu kali ya. Jadi kita bakal main-main nih biar badan kita juga relax terus saling bisa nyaman lah satu sama lain. Oke, jadi kita mau main kuda bisik dan yang terakhir menjadi orang yang dibisikin itu akan memperagakan gaya yang dibisikin itu. Paham nggak? Iya, kita coba ya. Oke. Yang pertama mau dikasih clue siapa? Saya nggak mau praktek. Terus yang praktekin siapa? Diba, tadi nggak mau. Kira. Bakal rolling nggak? Jadi semuanya dapat untuk mempraktekkan. Oke. Pertama apa? Oke kan. Oke, jadi. Krisis. Ya, aku beli bentar ya. Oke. Yang pertama itu. Oh, belum. Oke ya. Oke. Saya di sini bisa kan? Jadi gue berarti. Iya. Nggak bisa lagi, nggak boleh. Nggak boleh dong, harus sportif. Susah ya. Boleh.
Boleh baca dikit sih. Iya. Iya, itu apa tuh? Pakai jam tangan. Oke, bagus. Bener. Benar. Siapa yang kedua? Itu 3 kali coba aja ya. Yang mau aku bisikin. Oke. Sayang sekali. Kalau tiga Pak. Oh, oke. Oke, silakan Rage. Oh, saya lagi. Iya dong. Jadi, Betul. Betul. bagaimana masak? Oke, bagus. Benar nggak yang dibisikin? Oke, selanjutnya siapa? Yang terakhir. Aku. Oke. Oh, Siapa kakak lu? sini kemana nih? Bebas, siapa yang mau peragain? Siapa? Di bagian dari sesuatu yang sekali-kali nggak apa-apa ya saya terjun payung gitu. Oh, Yang bener tuh. kayak bukan kali. Oh. Sekarang, iya. Ini Oh. story pada Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita udah makan games. Sekarang kita menuju ke tahap intinya, yaitu kalian bisa menceritakan masalah-masalah kalian dan kita mencoba untuk mencari solusi dari masalah-masalah kalian. Ya, di sini aku mau kalian untuk mengungkapkan masalah-masalah kalian nih. Dari mungkin Syira dulu kali ya. Apa sih yang belakangan ini kalian rasakan? Oke, kalau aku sih lebih ke overthinking ya Kak, jadi ngaruh ke juga karena itu tugas-tugas lebih ke dengan tugas sih yang Kak ini bisa selesai dengan baik ya gitu juga. Oke. Kalau Nia? Sama sih biasanya overthinking gitu, sama satu lagi tuh pola tidur, jadi kayak berantakan banget gitu loh. Itu aja sih. Oke. Kalau Diba? kalau aku jam tidurnya juga berantakan, tapi tetap cukup tapi berantakan. Terus sama karena tugasnya lagi banyak, terus jadi males karena udah ketumpuk, jadi malah mendadak. Oke. Kalau Rafa? Kalau dari saya Kak, itu sih apa tuh namanya? Waktu tidur. Waktu tidur itu jadi kayak wah menamakan banget. Sebenarnya kalau misalkan dikatakan cukup ya, jadi karena hampir cukup gitu ya, tapi ya benar-benar berantakan gitu. Jadi siklus kan umumnya kan malam ya kalau siklus. Nah, itu jadi kadang-kadang jadi suka ubah dan sebagainya gitu. Oke. Kan dari pertemuan minggu lalu di bimbingan kelompok juga aku udah nyebarin form untuk pengisian assessment, dan masalah-masalah yang ada di assessment itu juga sama dengan apa yang kalian utarakan saat ini. Nah, menurut kalian siapa nih masalah yang pengen kita selesaikan untuk minggu ini, pertemuan ini? Gak apa? Gimana? Ya, gak apa kalau misalkan dibolehin. Oke. Boleh Kak. Bersedia apa? Iya kalau bisa di. Iya, karena kan tadi Novel bilang kalau jam tidurnya bermasalah karena nggak istirahat di malam hari. Oke, dari permasalahan Novel, dari teman-teman ada yang pengen nanya dulu nggak nih ke Novel?
Enggak. Oke. Itu kan masalah pola tidur ya yang nggak teratur gitu ya dengan novel. Mungkin untuk mengawali cerita novel biar lebih runtut, aku pengen nanya dulu kira-kira sejak kapan novel merasa pola tidurnya novel tuh udah mulai nggak teratur? Untuk pola tidur nggak teratur sih udah mulai terasa di setahun kebelakang ini. Jadi setahun kebelakang itu kan aktivitasnya lebih banyak, tugas-tugasnya juga makin banyak dan sebagainya. Akhirnya baru terasa itu setahun kebelakang ini sih, kalau masalah waktu ya. Kan yang kayak sebagian banyak orang tuh tidur kan biasanya yang cukup tuh 8 jam ya. Nah kira-kira novel tuh tidurnya tuh setiap hari bisa berapa jam? Jadi kalau misalkan itu tuh tergantung, ada satu fase di mana yang tidur tuh kayak cuma 3 jam, cuma 4 jam. Terus ada juga fase di mana tidur cukup nih 6 jam, kalau enggak 7 jam gitu. Tapi waktunya yang berubah gitu. Dan itu yang terjadi saat ini kurang lebih seperti itu. Nah kira-kira dari pola tidur atau jam tidur yang kurang itu dalam seminggu kira-kira novel bisa berapa kali itu? Berapa kali gak teraturnya itu ya? Kayaknya sampai 4 atau 5 hari mungkin sih. Intensitasnya cukup sering. Itu bisa berturut-turut ya, kayak hari ini kurang tidur, besok lagi kurang tidur. Bisa makan. Oke, mungkin terakhir yang novel tuh tipe orang yang tidur siang nggak sih atau tidur malam? Tidur siang sih bisa dikatakan enggak, tapi tidur siang itu sebenarnya nggak suka rutin di tidur siang, tapi kayak terpaksa karena malamnya waktu tidurnya jadi dipakai. Oke. Jadi yang tadi Sheila tanyain kan kayak ini kita bisa mengerucuti pertanyaannya juga ya. Jadi novel itu udah 1 tahun ke belakang menyadari kalau novelnya pola tidurnya kurang teratur dan lebih sering di seminggu terakhir itu 4 sampai 5 hari mengalami tidur 3 sampai 4 jam atau 6 jam, tapi dalam waktu yang kayak tidurnya jam 3 gitu. Iya. Dari teman-teman lain ada yang mau nanya? Oke. Kan udah ditanyain yang berapa makanya, terus menurutnya kira-kira tuh apa sih yang membuat novel sampai jam tidurnya tuh berapa? Kalau yang buat tidur berantakan itu karena minggu-minggu ini pertama lagi banyak tugas. Terus kalau lagi banyak tugas biasanya ada film yang pengen ditonton. Kalau ada film yang pengen ditonton, kalau enggak ada video-video YouTube dan sebagainya gitu. Kalau enggak karena emang lagi suasananya lagi bosan aja gitu, akhirnya scrolling Instagram, scrolling WhatsApp gitu kan, dan SW gitu. Tiba-tiba lah udah 3. Oke. Kira-kira dari pola tidur yang berantakan itu apa sih dampak yang novel rasain tapi di mata? Dampaknya lebih ke fisik sih, jadi fisik itu kan terasa banget turunnya. Juga sempat beberapa kali baca gitu di suatu sumber bacaan. Ternyata kalau misalkan suka begadang itu juga nggak baik juga buat kesehatan. Terus juga jadi orang itu imunnya berkurang gitu. Pas imun tuh terasa, pasti kan pernah tuh ya begadang sampai pagi ya. Ada begadang sampai pagi, terus apa tuh namanya pengen nyoba jogging gitu, kan udah lama awalnya nggak jogging gitu. Kan pas jogging di tengah-tengah jalan tuh tiba-tiba udah pusing, ngong kayak kurang gitu. Itu mungkin imunnya. Terus ada teman pas ceritanya teman juga terus kalau begadang gitu, kalau misalnya tidur nggak teratur, terus ada emang bukan imunnya makin naik, dan kita masukin olahraga itu bukan naik malah turun, katanya gitu ya. Terus kira-kira di situasi-situasi, maksudnya kalau secara lebih spesifik ya, situasi-situasi yang maksudnya bikin novel tuh akhirnya tidurnya berantakan. Lebih spesifik, kayak sih tugas yang banyak gitu, menjadi faktor utama. Udah sih ya. Oke, jadi salah satu penyebabnya itu karena tugas yang banyak, jadi waktu tidur novel berkurang. Yes. Dan juga dari faktor bosan dan
menghabiskan kayak nonton film dan lain sebagainya ya. Betul banget. Nah, dampak yang dirasain Nova juga dari fisik kunang-kunang kalau melakukan kegiatan gitu. Iya, harus juga ada jogging kemarin tuh. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada nggak sih aktivitas yang terganggu karena pola tidur yang berantakan ini? Aktivitas yang terganggu ya, kalau saya terganggu tuh cukup sering sebenarnya gitu kan. Sempat gitu kan begadang kayak malam, terus akhirnya besok ada kuliah gitu. Kuliahnya jam 8 gitu. Kesiangan gitu. Jadi pas nepakin alhamdulillah, alhamdulillah. Pas lagi dosanya nggak ada gitu. Jadi ya tapi kan misalkan ada kan bahaya juga ya. Tiba-tiba 12 jam 10 terus jadi waktunya ya berantakan juga. Jadi kayak sebenarnya enak bangun pagi itu sebenarnya enak gitu, tapi agak susah ngatur waktunya itu jadi ya susah jadi bangun pagi gitu. Oke, terus kalau misalnya ada nggak sih kegiatan atau suatu hal gitu yang bikin Nova tuh lebih cepat untuk tidur? Ada. Apa tuh? Biasanya kalau misalkan besok ada kegiatan dari pagi yang benar-benar kegiatan itu spesial gitu. Kayak contohnya itu kan ada turnamen futsal. Wah, futsal terus ini. Turnamen futsal jam 7 gitu. Tapi saya jadi ketuanya, jadi ketua pelaksana. Terus apa turnamen? Itu kan penting ya berarti. Itu saya bisa tuh bangun tidur lebih cepat gitu. Jadi nggak ada alasan. Pokoknya gue jam harus tidur. Bisa tidur. Akhirnya bangun lebih pagi. Itu kondisi-kondisi kayak gitu sih. Oke, terus apa sih yang pola tidur yang Nova inginkan gitu? Untuk pola tidur yang dipengenin sebenarnya ya kayak orang-orang aja lah gitu lah. Kalau jam 9 dan 10 mentok jam 11 gitu tidur, bangun bisa jam 3 atau jam 4 gitu. Karena ngeliat orang-orang kayak gitu kayaknya enak gitu ya. Ngeliat SW orang-orang pagi-pagi jogging gitu kan, jadi lebih pengen kayak gitu tuh, pengen. Oke. Jadi sebenarnya Nova pengen ada keinginan untuk pola tidurnya lebih teratur gitu ya. Dan iya. Dan sebenarnya ada perilaku alternatifnya kalau ada kegiatan yang menurut Nova penting di pagi hari, jadi punya alarm sendiri dalam tubuh Nova. Betul. Dari teman-teman ada lagi yang pertanyaannya? Pengen nanya dulu, Nova lo sekarang tinggal di rumah sama orang tua? Tinggal sama kakak sekarang. Oke, dari keluarga sendiri termasuk mungkin terutama kakak Nova dan teman-teman Nova di mungkin di sekitar rumah atau di tempat kuliah itu kira-kira gimana tanggapannya terhadap pola tidurnya Nova yang kurang teratur? Mungkin di keluarga aja kan ya, teman-teman jarang tidur bareng kecuali kayak ada acara nobar dan sebagainya. Sempat kalau bisa malam minggu kalau nggak main-main gitu sih. Di keluarga sih paling kesel gitu. Kan ada beberapa kegiatan gitu, kesel lagi kakak itu udah bangun pagi gitu kan. Kakak kan diantarin terus pagi. Dan kadang-kadang tuh saya tuh kalau misalnya udah tidur gitu kupingnya udah habis 10 gitu. Jadi di bahaya ngomong adik saya udah sampai teriak-teriak gitu kan, "Mas bangun." Sempat sampai itu bisa bangun tuh kalau ditelepon, kalau dengar suara telepon gitu yang tadi gitu kan. Bisa bangun tuh, jadi udah tidur 2 jam, tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba bangun sendiri gitu kadang-kadang. Tapi sekarang udah gak mempan kayak gitu, jadi mereka pada bingung caranya gimana lagi. Terus akhirnya, ya itu jadi pada kesel, jadi pada gimana ya, jadi susah aja gitu. Kesel tapi tetap dibantu buat bangun. Iya dibantu buat bangun, meskipun akhirnya pas bangun baru diomongin, lu susah banget buat bangun gitu. Oke, tadi kan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Nova ini emang punya keinginan untuk berubah gitu kan, berubah pola tidur. Nah, kira-kira hal spesifik apa yang bikin Nova tuh pengen berubah ke pola tidur yang lebih baik? Yang spesifik, pertama kayak orang-orang gitu kan. Karena kata orang kayaknya enak gitu buat bangun pagi. Terus kedua pengen lebih sehat juga. Terus ketiga pengen mungkin badan. Ada sempat baca juga ada kalau misalnya orang begadang suka begadang itu jadi susah gemuk ya. Jadi pengen gitu. Jadi akhir tahun ini tuh pengen gitu target sampai 65 berat minimal. Sekarang baru 62 gitu. Jadi nggak lama 3 kilo lagi kalau bulan Maret selesai.
Ya, jadi selain kayak itu ada riset juga ya, kayak ternyata pola tidur yang Ya, teratur tuh betul. bisa efeknya buat- Sebenarnya itu nggak sengaja juga aku baca gitu. Jadi sampai kalau di scroll itu ada bacaan. Kena gitu. Oke, kalau misalnya di rating nih dari angka 1 sampai 10, kira-kira keinginan novel untuk memperbaiki pola tidur ini 9. Gini kan? ya. Banget. Udah Pak. Oke. Jadi sebenarnya novel punya motivasi sendiri untuk merubah perilaku pola tidur yang tidak baik ini ya. Yang tadi dari rating untuk memperbaiki juga tinggi, cukup tinggi, 9. Ya. Dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Aku dulu. Oke. Oke, menurut novel, kira-kira ada nggak sih orang-orang tertentu yang dapat membantu novel untuk merubah perilaku ini? Orang ya. Mungkin kalau orang kayaknya kan teman sih. Aku tuh sempat gitu, teman ngingetin, lu tidur. Gak ada mulu kayak bocah bener gitu ya. Pokoknya dia ngingetin kita kalau begadang itu nggak baik. Saya ya udah tidur gitu. Tapi mungkin karena nggak tahu karena aktivitas menghambat buat tidur kan sedikit atau bagaimana, tapi aku sudah sempat diingetin buat teman, akhirnya ya akhirnya mulai bisa gitu. Tapi kan belakangan ini lagi susah kayak gitu. Oke. Terus apakah sebelumnya udah ada usaha atau upaya yang novel lakuin untuk merubah perilaku ini? sempat kayak apa tuh namanya nonton film gitu kan ya, nonton film kan kayak dibatasin gitu jam 11 atau jam 10 udah selesai gitu kan. Tapi kalau karena kayaknya konsisten itu mahal gitu kan, terus kayaknya bosan juga, akhirnya penasaran ditambah lagi banyak film-film yang bagus dan sebagainya gitu kan, akhirnya lagi sekarang gitu. Oke, terus berarti apakah usaha yang tadi udah pernah novel coba ini ada dampaknya pada pengaruhnya dari usaha novel untuk merubah perilaku ini? Cukup sih, ada pengaruh meskipun masih sedikit lah, ada belum caranya pak gitu, tapi ada berubah. Oke. Terakhir dari ada yang mau nanya lagi? Aku boleh deh. Oke. Aku boleh tahu nggak sih novel tuh 3 hari kebelakang ini pola tidurnya kayak gimana gitu? Misal tidurnya jam berapa, terus durasinya berapa lama gitu? 3 hari ke belakang, kemarin hari Rabu, biasa kan itu tiga kemarin hari Rabu itu tidurnya jam 2, terus bangunnya jam 9. Terus hari Selasa itu tidur jam 3, bangun jam 10, kedua. Terus Senin itu tidur Senin kayaknya cepat jam 1. Senin jam 1, bangun jam 9, jam 8 Senin. Oke. Tadi kan sebenarnya novel punya perilaku alternatif lain yang novel terapin. Salah satunya karena besok paginya lagi berat. Iya. Dari teman-teman ada saran nggak sih untuk intervensi perilaku ini? Misalnya guys, buat aku guys. Boleh. Kalau saran dari aku paling kayak dari pagi itu udah bikin planning gitu, kira-kira targetnya hari ini mau tidur jam berapa. Jadi dari awal tuh udah punya target gitu, oh hari ini harus tidur jam segini, terus besok mau segini, terus pasang alarm juga sesuai sama target waktu yang udah ditentuin. Oh, thank you. Dari yang lain? Aku deh boleh. Mungkin kalau misalnya kan aku tidur tuh jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Iya. Mungkin kalau misalnya dari jam 10-nya nih, atau tuh matiin lampu terus nggak main HP atau nggak ngerjain apapun gitu. Terus itu kan pasti bawaannya jadi semakin cepat ngantuk kan, akhirnya tidur gitu. Terus sama sih bikin alarm gitu pagi-paginya buat paginya. Oh, ya. Siap, nanti kalau bisa dicoba nih. Thank you.
Dari yang lain? Aku enggak. Iya. Kayak mamanya tadi setelah juga sama kayak kasih saran, kan sebelumnya kan mau olahraga tapi badan udah capek duluan. Nah, mungkin setelah yang tadi juga sama yang kasih udah lama lakuin supaya makin apa ya, badannya tuh makin gampang tertidur, mungkin bisa ngelakuin olahraga tadi. Jadi supaya olahraga tuh bisa membantu ngepal biar bisa tidur, bukan malah bikin ngepal makin capek gitu sih. Oke. Terima kasih teman-teman yang ngasih saran. Kalau dari Novanya sendiri, dari saran-saran teman-teman ini, apa sih yang pengen Novel terapin dekat-dekat ini? Semuanya baik sih sarannya kak. Jadi mungkin semuanya bisa diterapin ya. Kayak tadi gua ngomong kalau misalkan dari pagi coba dibikin jadwal gitu kan. Nanti kita apa yang dikerjain hari ini. Itu juga belum pernah kita cobain gitu kan. Biasanya kayak cuma ngalir aja gitu kita aktivitas. Jadi ngerjain tugas tiba-tiba ngeliat iguana gitu. Biasanya kayak gitu, jadi diserang dengan keadaan gitu. Terus yang niat juga jadi nyampein kalau misalkan ngurang-ngurangin main HP dan sebagainya, start jam 10 atau jam 11 gitu. Itu juga belum pernah dicoba. Juga penting bisa dicoba, soalnya juga istirahat. Iya, kalau pikir terus dibalik. Jadi olahraga bisa bikin tidur, bukan olahraga bukan bikin badan capek. Itu juga mungkin bisa dicoba. Oke, kita masuk ke kontrak nilai ya untuk perbaikan perilaku pola tidur Novel yang berantakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih kontrak nilai untuk Novel? Oke. Untuk Novel sendiri atau usaha atau cara yang Novel akan sering lakukan supaya pola tidurnya Novel tuh lebih teratur lagi ke depan. Pengennya sih manfaatin di siang sama sore kali ya buat ngerjain tugas kan misalnya kadang kerjanya di malam. Coba manfaatin waktu-waktu di siang sore biar tugasnya malam udah bisa sedikit gitu. Terus paling sama ngurangin nonton gitu. Mungkin merasa lah, tapi mungkin harus coba ditahan waktu beta pasti. Jadi sih beta coba. Oke, yang selanjutnya ada dua aktivitas yang sebenarnya mungkin Novel nggak pernah ngelakuin, tapi pengen dicoba untuk ngelakuin supaya pola tidur yang Novel tadinya berantakan jadi lebih teratur lagi. Mungkin yang tadi dikasih tahu sama dia, jadi benar-benar stop jam 10 atau jam 11 itu matiin itu sebelum ini itu belum dicoba. Jadi mungkin bakal dicoba. Udah tak ada. Oke. Dari yang lain ada yang mau? Aku deh boleh. Oke, Novel, kira-kira kalau misalkan Novel berhasil melakukan perilaku ini, kira-kira reward atau apa sih apresiasi yang akan Novel berikan kepada diri Novel sendiri? Touring mungkin makan makanan yang enak. Kadang pengen mungkin badan juga. Kalau misalkan makan makanan yang enak terus porsinya banyak gitu. It's something amazing. I think so like that. Gitu. Oke. Terus itu kan tadi kalau reward ya, kalau berhasil. Nah, kalau misalkan tidak Novel melanggar kontrak ini atau gagal, kira-kira punishment atau hukuman apa sih yang Novel akan berikan ke diri Novel? Mungkin ngurangin jam main HP kali ya. Jadi itu satu hari itu bukan nggak main sih, tapi benar-benar ngurangin kan. Kalau nonton film misalnya pengen nonton film gitu kan ada punishment, jadi pengen dibuat mungkin jadi nggak jadi nonton, jadi tahan. Jadi punishment bisa. Oke. Dari yang lain ada lagi? Aku udah Oh iya. kan tadi Novel mau melakukan perubahan-perubahan tersebut ya. Nah kalau diskalakan dari 1 sampai 10, itu Novel pilih di angka berapa? 9. Kembali 9. 9. Terus alasannya apa pilih angka 9? Standar sih. Dan itu kayaknya rasanya efektif buat adanya perubahan. Terus ada nggak sih mungkin di rumah atau di luar rumah gitu yang mungkin sekiranya bisa membantu Novel gitu untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut?
paling temen sih, temen ngingetin gitu, ngingetin kalau nggak bikin alarm sendiri di HP gitu. Kayak yang ibadah diomongin juga kan bikin alarm itu jadi bisa mungkin bisa jadi pengingat karena belum dicoba juga. Oke, terus apa ya? Satu kalimat yang bisa menyemangati Nova untuk melakukan tugas tersebut itu apa? Satu kalimat, aduh apa ya? Satu kalimat, satu kalimat itu mungkin lu pengen dapat hasil maksimal, lu harus ngeluarin maksimal gitu. Terus ada ya? Asli. Iya. Segitu aja dari yang lain sudah cukup? Cukup. Oke, jadi aku mau menyimpulkan dari kontrak nilai ini ya. Jadi kan perilaku yang bermasalahnya tadi kan lebih ke jam tidurnya yang kurang teratur ya. Terus juga tingkah laku yang diinginkan oleh Nova tadi, manfaatin waktu di siang hari untuk ngerjain tugas dan ngurangin untuk nonton film. Iya. Terus sanksinya itu kalau Noval nggak bisa ngelakuin, bakal ngurangin jam main handphone. Possibility ya. Dan rewardnya itu makan makanan enak. Jelas, kalau bisa touring, kok pengen touring. Nah, Noval mau ngelakuin ini dari kapan nih? Kalau dari 1 Januari gimana? 1 Januari. Iya. Sampai 7 Januari. 7 Januari. Oke. Jadi kalau misalkan dari 1 Januari sampai 7 Januari Noval bisa melakukannya, Noval bakal dapat reward yang tadi yaitu makan makanan enak. Dan kalau Noval nggak bisa ngelakuinnya dalam jangka waktu seminggu, Noval bakal ngurangin waktu main handphonenya ya. Sepakat? Sepakat. Oke, begitu sesi konseling kelompok kali ini kita selesaikan dan masalah-masalah kalian akan dibahas di minggu berikutnya. Oke? Ada lagi yang mau diceritakan apa? I think it's enough. Sure. Oke, sebelum kita menyudahi konseling kelompok kali ini, ada yang mau ngasih kesan dan pesan nggak? Masih juga deh. Ya, boleh. Saya sebagai ngerasa luar biasa. Ternyata banyak sebenarnya cara-cara yang belum pernah saya coba gitu kan, belum pernah saya temukan, tapi ternyata teman-teman lain bisa memberikan saran. Itu menjadi opsi juga buat saya menyelesaikan masalah. Dan ternyata masalah sebenarnya nggak bisa kita tidak selesai bareng-bareng dengan keterbukaan, dengan bantuan dari teman-teman. Terima kasih Nova. Sama-sama. Yang lainnya mau ngasih pesan-pesan? Ya kalau dari aku, karena tadi kita bahas cari solusinya bareng-bareng, ya itu mungkin bisa jadi pelajaran juga buat diri aku, bisa diterapkan juga di diri aku. Itu sih Pak. Terima kasih Niba. Dari Nia mungkin ada? Mungkin ya sama sih kayak juga gitu, bisa ini kan tadi kita nyari solusinya bareng-bareng gitu. Terus kalau misalnya kita punya masalah yang sama seperti Nopal gitu, kita bisa ngarapinnya sendiri gitu. Terus aku juga ngerasa karena ini kita nyarinya bareng-bareng, terus kita jadi kayak mempererat keluarga gitu. Terima kasih Nia. Dari Syira? Ya, mungkin kalau yang lain tadi punya masalah yang mungkin sama kayak Noval, jadi bisa pakai diri sendiri. Kalau aku mungkin jadi ingat kalau mungkin teman-teman aku di luar konseling kampung ini tuh pernah punya masalah yang sama kayak Noval. Jadi mungkin ini bisa jadi bekal aku juga buat ngasih tahu ke teman-teman lain kalau ini loh banyak cara buat memperbaiki pola tidur yang berantakan. Terima kasih Syira. Oke, dengan begitu konseling kelompok hari ini sudah selesai dan akan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah kalian yang belum terbahas di minggu ini. Sebelum kita sudahi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kak. Terima kasih juga teman-teman. Juga